Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya. Pertama-tama bersyukur kita bisa bertemu dalam pertemuan ini, yaitu pertemuan yang pertama ya. Dan mana pertemuan pertama ini saya pertama memperkenalkan diri, karena dimanapun seorang yang mau memberikan materi atau memberikan arahan-arahan harus memperkenalkan diri ya. Jadi siapa orang tersebut ya, biar jelas. Baik, nama saya adalah Yana Heriana SH MH ya. Saya sendiri pendidikan saya yang pertama di AKMI Suaka Cirebon, yaitu saya dari AKMI angkatan ke-7 ya, lulus 96 ya. Itu pendidikan yang pertama. Terus yang kedua saya ngelanjutin S1, yaitu sarjana hukum di Universitas Islam Al-Azhar di Mataram, Nusa Tenggara Barat ya. Dan ngelanjutin S2, mohon maaf, ngelanjutin S2 di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon ya. Pengalaman kerja saya yang pertama, saya pertama ditugaskan di NTB, Nusa Tenggara Barat ya, di pelabuhan Nusa Tenggara Barat ya. Saya udah hampir 10 tahun di Nusa Tenggara Barat ya. Hampir semua pelabuhan di Nusa Tenggara Barat saya pernah bekerja ya, pernah bertugas di sana ya, baik di pelabuhan khusus, pelabuhan penyeberangan, dan pelabuhan umum. Terakhir saya mutasi ke kantor Sabandar dan Otoritas Pelabuhan Cirebon tahun 2007 ya, sampai saat ini ya, sampai sekarang. Baik, yang pertama itu perkenalan nama saya ya, biar kalian tahu ya. Dalam ini saya mengasih materi yaitu atau mata kuliah, yaitu pengetahuan perambuan pelabuhan ya. Jadi yang saya sampaikan ini ada RPS, ada lingkasan apa yang nanti akan saya sampaikan ya, dengan tujuan kompetensi, yaitu meningkatkan kemampuan taruna dalam memahami pelabuhan. Ada sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya, yaitu memindahkan baik dari kapal ke darat atau dari darat ke kapal ya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal yang berlabuh ya. Jadi dirancang ada alat-alat khusus ya, yaitu berbentuk kren ya. Kren bisa memindahkan dari dan ke atas kapal ya. Di pelabuhan tersendiri ada gudang pendingin yang disediakan oleh pihak pengelola maupun pihak swasta. Jadi siapa yang pengelolanya, bisa pihak PT Pelindo atau pihak swasta ya. Sering pula di sekitarnya dibangun fasilitas penunjang seperti pengalengan, promosian dan pengepakan barang ya. Dasar kompetensi ya, di pelabuhan ada port equipment, yaitu peralatan pelabuhan. Apa aja peralatan pelabuhan? Yaitu ada alat apung, ship handling equipment atau kapal tunda dan dorong, kapal pandu, kapal kepil, pemadam kebakaran. Yang mana tugas-tugasnya ini di situ ada namanya kapal tunda ya. Kapal tunda tugasnya dia bisa mendorong atau menarik kapal yang mau masuk atau keluar pelabuhan ya. Ada alat bongkar muat, yaitu cargo handling equipment ya. Jadi sistem pembongkaran atau pemuatan untuk kapal yang muatan curah cair ya, curah kering ya, atau kontainer atau kargo umum dan kargo khusus ya. Ada port utilities ya, penggunaan pelabuhan ya. Penggunaan pelabuhan itu ada mechanical, electric system ya, perpipaan dan water supply reception facility ya. Itu ada mekanik ya, mekanik ada pakai bisa elektrik ya, bisa sistem perpipaan. Untuk apa sistem perpipaan? Yaitu untuk kapal yang bermuatan cair ya, dari kapal disalurkan ke depo-depo penampungan ya. Terus ada port
environment, yaitu lingkungan hidup, ya. Mana lingkungan hidup ini sangat penting, ya, karena ekosistem yang ada di pelabuhan harus dijaga, ya. Yang berhubungan dengan pelabuhan itu ada terumbu karang, ada pohon mangrove dan dumping area, ya. Itu ekosistem yang harus dijaga. Jadi jangan sampai pelabuhan tercemar, ya. Ada ship and shipping, perkapalan dan pelayaran, ya. Tentunya ada kapal, ada pelayaran, ada kapal, ya. Jadi itu udah satu paket, ya. Ada kapal tuh memiliki, ada tipenya, ada jenisnya, ya. Ada ukuran kapal, ya. Jenis kapal, ukuran kapalnya seberapa panjangnya, berapa drapnya, ya. Karena disesuaikan dengan kapasitas pelabuhan, ya. Itu untuk manuver kapal, ya, perdagangan dunia global, ya, bisnis pelayaran dunia, jenis kargo. Ada pot hidrolik, ya, hidrolik pelabuhan, ya. Apa yang maksud hidrolik pelabuhan? Ada gelombang, pasang surut, arus, sedimentasi dan erosi, ya. Gelombang adalah gelombang laut, ya. Pasang surut itu pasang surut, ya, turun naik air laut, ya. Ada arus, ya, arus air laut yang masuk ke pelabuhan, ya. Ada sedimentasi. Sedimentasi adalah pendangkalan pelabuhan, ya, disebabkan lumpur atau pasir. Ada port struktur, ya, struktur pelabuhan, ya. Itu ada bangunan pantai, pelabuhan, dermaga, trestle, causeway, dolphin, open stroke, container yard, gudang, bangunan pelabuhan dan port building, ya. Jadi ini sarana-sarana yang ada di pelabuhan, ya. Dermaga itu untuk kapal bersandar, ya. Container yard yaitu terminal untuk kontainer, ya. Ada gudang untuk menampung barang-barang, ya. Atau bangunan pelabuhan, ya. Itu bangunan yang berada di pelabuhan. Ada dredging, reklamasi, ya, pengurukan dan reklamasi, ya. Seperti ketahui, yang namanya pelabuhan kan perlu dirawat, ya, perlu dijaga, ya. Tentunya gimana cara menjaga pelabuhan? Yaitu dengan cara pengerukan, yaitu pelabuhan harus dikeruk, ya, baik setiap tahun atau 6 bulan sekali, ya. Apa yang dipergunakan itu ada kapal keruk, ada operasional pengerukan, ada talun, ya, ada reklamasi, ada pemilihan alur pelayaran, ya. Jadi alur pelayaran harus dijaga kedalamannya supaya kapal tidak susah masuk, ya. Ada port planning, perencanaan pelabuhan, ya. Di dalamnya perencanaan pelabuhan ada cargo processing atau jenis-jenis kapal dan kargo yang mau dibawa ke pelabuhan tersebut, yang masuk ke pelabuhan tersebut, ya. Ada port ekonomi, ada ekonomi pelabuhan, ya. Ada feasibility study, ya, perkembangan hinterland pelabuhan. Jadi sejauh mana perkembangan pelabuhan, ya, hinterlandnya kemana? Jadi muatan yang habis dibongkar dari kapal dibawa ke mana, ya, tujuannya ke mana, ya, bisa ke gudang atau ke langsung pemilik, ya. Ada port manajemen pelabuhan, ya, pengelolaan pelabuhan, di mana pengelolaan pelabuhan yang terlibat, yaitu partisipasi pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan pelabuhan, ya. Jadi pengelola pelabuhan ada yang dikelola oleh pemerintah, ada yang dikelola oleh pihak swasta, ya. Report operasional pelabuhan, yaitu sistem operasi kapal, ya, sistem bongkar muat, pengaturan lalu lintas, pergerakan kapal di pelabuhan, kinerja operasional, penanganan barang-barang berbahaya, ya. Jadi sistem bongkar muatnya seperti apa, ya, muatan yang dibawa oleh kapal jenisnya jenis apa, ya. Terus pengaturan lalu lintas, pergerakan kapal, ya. Lalu lintas di sini yaitu kapal yang keluar masuk dari dan ke pelabuhan, ya.
ada pelabuhan utama ya. Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri internasional dalam jumlah besar ya. Dan sebagai tempat asal usul penumpang atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Itu ada pelabuhan utama ya. Ada lagi pelabuhan pengumpul ya. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang berfungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah sebagai tempat asal tujuan penumpang atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi ya. Ada lagi pelabuhan pengumpan ya. Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang berfungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Jadi ada pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan ya. Kalau pelabuhan utama kapasitasnya besar ya. Kalau pengumpul ada kalau pelabuhan utama dalam kegiatan kapasitas besar. Kalau pengumpul kapasitasnya menengah ya. Kalau pengumpan adalah pelabuhan yang kapasitas kegiatannya terbatas. Deskripsi singkat mata kuliah kepelabuhan. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, berupa terminal tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra antar moda transportasi. Materi pembelajaran pokok bahasan dalam materi pelabuhan ini yang saya sampaikan, yang pertama pendahuluan, yaitu pemaparan RPS. RPS ya seperti ini, awalnya singkat-singkatnya ya, disingkat dulu, nanti baru dijabarkan dalam perkuliahan ya. Selanjutnya ada dalam tersebut ada pelabuhan ya, nanti diterangkan lagi nanti oleh saya. Ada kepelabuhanan, ada tatanan pelabuhanan, ada pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, ada pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, penyelenggara pelabuhan, ada otoritas pelabuhan atau port authority, ada unit penyelenggara pelabuhan, ada angkutan laut, ada angkutan penyeberangan, ada angkutan sungai dan danau. Oke. Referensi yang menjadi bahan dalam ajaran saya adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan. Ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut. Ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan. Ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2011 tentang alur pelayaran di laut. Yang menjadi penilaian ya dalam materi saya, yaitu penilaian dibagi menjadi 4 termin, yaitu kehadiran, yang kedua nilai tugas, yang ketiga nilai UTS, yang keempat nilai UAS ya, dan nilai akhir semester akan dapat dari nilai keempat termin tersebut ya. Itu yang saya sampaikan RPS secara singkatnya dari saya ya.